Kok saya nggak bisa merekam ya? Wih, Di sebelah itu loh. Kok hostnya jadi Pak Bima ya? iya Ibu, ternyata karena tadi jenengan keluar Bu. Oh, kok hostnya jadi jenengan ya Pak? Tapi kalau baru sadar malah. Ya. Recording in progress. Saya mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Perkenankan saya di sini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Mohon izin saya mau share screen terlebih dahulu. Pak Radit, mohon saya diizinkan Pak. Ini hostnya malah jenengan itu. Saya nggak bisa share screen Pak. Bentar Bu, saya tak keluar aja Bu. Halo? Sampun jenengan hostnya Bu. Baik, sambil menunggu saya share screen, saya akan memulai diseminasi saya. Jenengan sampun jadi host Bu, silahkan. Gimana Pak? Panjenengan sampun jadi host, silahkan dimulai. Oh ya, terima kasih. Izin share, Bapak Ibu. Oke Bu. Diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ibu Alfiatul Fajar. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karanggede. Budaya positif di sekolah. Belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal utama pengajar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Bagaimana budaya positif di sekolah mampu membentuk karakter murid, guru, dan visi dan misi sekolah. Kemudian di teori kontrol oleh Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa ketika kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, penjelasan ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka
Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Saya akan melanjutkan materi yang dari modul guru penggerak. Tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol. Sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Stimulus respon yang sudah kita kenal sebelumnya mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita harus mengubahnya ke bentuk teori kontrol, yaitu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sesuai dengan teori kontrol yang berlaku adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu tidak bisa karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, menang atau menang. Makna kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. KHD sejalan dengan pandangan Dianegosen yang mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin disciplina atau belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, makna disiplin positif yang dikemukakan KHD maupun Dianegose, kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai
suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ada banyak. Di antaranya yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan universal yang selanjutnya, sikap murid, yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Kemudian 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Hampir mirip dengan dimensi yang pertama pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan termasuk, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk keterampilan hidup, ada 5 nilai-nilai kebajikan universal, yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Kemudian untuk petunjuk hidup, ada banyak di situ, di antaranya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, dan lain-lain. Kemudian 7 esensial nilai kebajikan. Di antaranya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Semuanya terangkum dalam The Virtues Project. Ini ada banyak nggih Bapak Ibu. Kemudian ada 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku. Jadi dalam berperilaku manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini masih bersifat eksternal. Di mana pertanyaan yang timbul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi manusia di sini masih takut akan adanya hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yakni untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ini satu tingkat di atasnya motivasi yang pertama. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi masih mengharapkan sebuah pujian. Ini juga masih bersifat eksternal. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Semoga kita semua yang berperilaku memiliki motivasi ini. Jadi kita semoga aja termasuk orang yang memiliki motivasi perilaku yang ketiga, bukan yang pertama ataupun yang kedua. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ngoten ya Bu Winda nggih? Oke, kita akan lihat kasus yang pertama ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat jam pelajaran tersebut, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Pada saat guru matematika menanyakan pertanyaan, Iva gugup, tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Malah
minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bu Winda, kasus ini itu gimana? Bu Winda menanggapi ini. Baik Bu Alfi, terima kasih. Yang pertama tentu saja Pak Senonya tidak bijak. Itu bukan memperbaiki kondisi anak sendiri ataupun kondusif lingkungan belajar, tapi justru memperburuk. Dampaknya paling riskan itu terhadap Iva sendiri. Bisa saja dia malahan makin down dan merasa tertekannya double, tertekan tidak bisa jawab, tertekan karena kondisi kelas mentertawakan, ya ketakutannya makin meningkat. Nah, jadi tidak ada pembelajaran di sana. Itu menurut saya mungkin Bu Alfi. Oh iya, memang betul ya. Jadi Iva di sini malunya sungguh luar biasa, malah dia bisa jadi down karena perbuatan Pak Seno. Harusnya Pak Seno tidak melakukan itu ya. Kemudian di sini akan saya lanjutkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang namanya hukuman dan konsekuensi ini adalah merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi pelanggaran ini biasanya tindakan lanjutan setelah adanya pelanggaran. Jadi dia dihukum atau ada suatu konsekuensinya. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu tidak harus dilakukan terus. Jadi kita akan mengenal yang namanya restitusi. Restitusi di sini adalah program disiplin positif. Seperti apa restitusi itu? Nah, ini identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi hukuman di sini termasuk gagal. Gagal bersifat negatif ya. Contohnya awas ya kalau dilakukan lagi. Kemudian di sini sifatnya pemaksaan. Kalau konsekuensi itu menjadikan murid taat aturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tapi di sini tingkatannya masih lebih bagus yang restitusi, di mana anak atau murid itu belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya yang megang kendali atau kontrol. Kemudian anak tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak. Berdasarkan bagian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid akan merasa disakiti oleh perkataan dari gurunya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima bila melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian, tetapi tingkatan yang terbaik masih tetap restitusi ya, karena restitusi ini merupakan disiplin positif. Jadi anak akan sadar dengan sendirinya, bukan karena adanya konsekuensi tertentu. Kemudian di sini dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Di antaranya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif jika mengharapkan suatu penghargaan. Jika tidak mendapatkannya, maka dia akan kecewa dan berkecil hati. Penghargaan bisa merusak hubungan, karena seseorang yang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka juga tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan dalam bertindak. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi kreativitas itu akan mati jika adanya suatu penghargaan. Penghargaan bersifat menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Nah, yang terpenting adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi otomatis. Kemudian kita akan belajar juga tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu jika dilanggar maka dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Tapi keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak yakin akan nilai-nilai positif yang sudah terbentuk. Kemudian dia akan melaksanakan keyakinan kelas itu dengan kesadaran penuh. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian nanti kita sempurnakan dalam bentuk daftar-daftar nilai kebajikan. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk poster. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas, halo Mbak Zulfa, Bu Zulfa, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh-contoh prosedur pembuatan keyakinan kelas. Contohnya adalah, jadi di keyakinan kelas itu menghindari kata-kata yang negatif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Contoh dari keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi ini sudah tidak ada kata-kata yang negatif. Kemudian contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Keyakinan kelas ini bisa berwujud
yang lainnya. Jadi tergantung dari kesepakatan atau keyakinan yang diyakini oleh kelas tersebut saat berdiskusi. Kemudian di sini biasanya kalau peraturan kan bunyinya dilarang terlambat. Nah, di sini pada keyakinan kelas itu ditulis datang tepat waktu, bukan lagi dilarang terlambat. Kemudian menyapa teman atau guru setiap hari. Kalau biasanya jangan acuh terhadap teman atau guru, misalkan itu peraturannya, maka kita buat keyakinan kelasnya menjadi menyapa teman atau guru setiap hari. Kemudian, jadi pada keyakinan kelas itu dibuat kata-kata yang betul-betul positif, diyakini oleh semua anggota kelas, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Nah, ini guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan, murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari diri. Dan seterusnya itu guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Sama nggih? Ini maksudnya murid ini yang di sebelah kanan. Kemudian 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Jadi kebutuhan hidup itu ada 5 yang harus terpenuhi. Kemudian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kemudian misal ini kasusnya Adi terlambat hadir ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, maka guru itu akan memarahi Adi dengan nada suara yang tinggi. Dan saya rasa itu adalah keliru ya. Jadi guru itu tidak boleh memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian hasil yang mungkin dari posisi menghukum, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau menulis di mejanya. Lebih buruk lagi, melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan dengan paku atau yang lainnya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini akan membuat anak merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan kadangkala sikap ini juga tetap berbahaya. Jadi, membuat merasa bersalah ini juga jangan sampai kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Atau posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ayolah, bantu demi Bapak ya.
Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ciri-cirinya adalah ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Hasilnya, murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini juga akan menimbulkan rasa ketergantungan. Terus yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau di sini suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Sebagai manajer ini, ciri-cirinya nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu. Nah, maka murid kira-kira akan merasa salah. Bukan merasa salah. Maksudnya pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke mulut ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah, sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan itu. Jadi yang paling tepat posisi guru saat muridnya ada masalah adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian ini adalah praktek segitiga restitusi. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana kalau menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau di validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini untuk segitiga restitusinya nanti akan saya sedikit sampaikan cuplikan yang sudah saya lakukan terhadap Ananda Zulfa, anak kelas 11 3. Kemudian ada yang mau disampaikan dulu, Bapak Ibu? Ada nggak? Bu Winda, Zulfa. Terima kasih Bu Alfi. Penjelasan jenengan
cukup mudah untuk saya pahami. Menarik sebenarnya kajian budaya positif ini. Eh, eh, Cuman ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ayo kita cari bersama intinya. Begini Bu Alfi, karena saya guru pendidikan agama Islam, yang saya pahami dari nilai-nilai dogma agama adalah tujuan dari pendidikan dan pengajaran itu munculnya eh, pribadi-pribadi yang bertakwa. Salah satu indikasinya yaitu taat. Taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam di sekolah hal yang bisa kita ambil terkait keyakinan sebagai orang Islam, keyakinan sebagai sebuah nilai-nilai dogma atau ajaran agama yaitu perintah sholat. Nah, yang cukup menarik bagi saya jika yang kita pahami gini Bu Alfi, di dalam agama Islam jelas rentangnya ya bahwa kalau kontrol terhadap orang lain itu beberapa orang memiliki peran itu, misal nih seorang ayah bertanggung jawab utuh untuk keluarganya, maka kontrol ada pada ayah. Maka ayah boleh memaksa anaknya, ayah boleh memaksa pasangan istrinya, ibu, ibu anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, suami memiliki kontrol atas diri istrinya, maka suami boleh memaksa istrinya untuk selama taat kepada perintah apa yang diperintahkan Allah. Nah, kalau di dalam hal yang tadi, dalam prakteknya, misal nih, saya memerintahkan anak untuk sholat. Saya juga sudah buat aturan keyakinan kelas bahwa ketika ini konsekuensinya kita sepakati dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sudut pandang diskriminasi budaya positif tadi, beberapa hal yang saya lakukan itu berada di jalurnya dan beberapa hal mungkin bertabrakan dengan beberapa poin-poin nilainya. Contoh tadi tidak boleh memaksa. Nah, pada taraf beberapa hal kan kudunya dipaksa. Karena saya berkeyakinannya gini, Bu Alfi. Menarik dalam Al-Quran jelas ya perintah Allah. Misalkan, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Apabila mereka tidak sholat, maka pukullah kakinya. Itu yang pertama perintah, yang kedua memaksa, kemudian yang ketiga konsekuensi atau adanya punishment hukuman. Nah, sebenarnya ini ingin sekali saya mengetahui lebih jauh mungkin ya peranan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai atau perintah agama. Oke, budaya positif itu sesuatu hal yang memang dibangun secara bersama atas keyakinan bersama. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai perintah agama itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik sebenarnya jika hal ini kita pahami. Nah, dari poin yang jenengan sampaikan tadi, saya menangkapnya gini. Berarti kita sebagai guru perlu memahamkan ke siswa dulu. Jadi memberikan pemahaman. Kalau pemahamannya sudah cukup baik, mereka paham banyak hal, aturan, konsekuensi, bahkan sampai lain sebagainya. Berarti tugas kita memberikan pemahaman. Nah, dalam konsep ini, dalam teori ini, sebagai guru, upaya dasar apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau misalkan dalam membuat keyakinan kelas itu gitu loh, berarti kan kita bersama-sama dengan murid. Nah, berarti kita juga mengharap ide yang banyak itu atau eh, pernyataan-pernyataan itu keluar dari murid. Nah, Ya. memancing itu tentu kita butuh pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira dalam prakteknya apa saja sih pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita buat untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Mungkin itu, Bu Alfi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winda. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Ada 2 poin yang ditanyakan Bu Winda tadi. Jadi memang di budaya positif yang tadi awal saya katakan bahwa itu kan teori ya, teori kontrol yang dilansirkan oleh Dr. William Glaser. Jadi ilusi di sana itu menangkis kata-kata bahwa kita orang dewasa itu tidak boleh memaksa. Nah, padahal di agama kita, terutama Islam, ya. Jadi ini memang di agama Islam aja, mungkin di agama yang lain saya kurang tahu. Di agama Islam harus
harus sholat ya, tidak boleh enggak. Bahkan kalau usianya sudah 7 tahun harus dipukul ya. Jadi ini memang masih bertentangan. Saya pun juga kalau saya sendiri teori kontrol itu akan bisa digunakan untuk di dunia pendidikan. Tetapi untuk keagamaan ini karena kita punya keyakinan sendiri dan itu merupakan perintah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu memang agak beda gitu ya. Jadi yang tidak boleh memaksa itu bukan dalam hal perintah menjalankan sholat atau yang lainnya, tetapi dalam hal pendidikan terutama saat kita sebagai guru itu menanamkan nilai-nilai karakter pada anak itu. Jadi tidak boleh memaksanya. Anak nggak bisa membaca, anak nggak bisa mudah menghafalkan, tetapi dipaksa untuk gimana supaya bisa menghafal. Bahkan kalau tidak hafal-hafal dia akan dihukum. Nah itu yang proses tidak boleh memaksanya di situ. Jadi karena dia memiliki kemampuan tersendiri, mungkin bakatnya dia bukan di situ, mungkin dia mempunyai bakat-bakat lain. Itu yang menurut saya, Bu Indah. Kemudian yang kedua tadi, contoh-contoh pertanyaan pemantik yang bisa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu sebenarnya kan berjalan dari sebuah aturan. Jadi peraturan yang berlaku itu apa? Misal, dilarang membuang sampah, gitu. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas mengenai hal tersebut. Itu caranya kita membuang kata-kata dilarang tadi ya. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Jadi diharapkan positif. Misal bisa merubahnya dengan kelas tampak indah. Gimana ya? Kelas akan tampak indah kalau tidak ada kotoran misalkan. Terus kelas kita bersih dan nyaman. Kelasku surgaku. Jadi dibuat kata-kata yang positif gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Itu terkait dengan tadi apa Bu Indah, keyakinan kelas ya. Nah, ini akan saya lanjutkan. Mungkin ada tanggapan lain dulu. Lanjut dulu ya. Oke. Menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif di sini banyak ya. Budaya positif yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa adanya teori kontrol, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, tentang hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Itu yang diharapkan di sekolah dengan adanya budaya positif. Jadi banyak budaya-budaya positif yang sebenarnya bisa kita lestarikan atau kita coba. Karena mungkin yang sebelumnya belum ada. Jadi kalau praktik segitiga restitusi saya juga baru mengenal ini. Kemudian keyakinan kelas itu juga baru mau dicoba. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini adalah kontrol diri tadi nih, untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada 3 motivasi perilaku manusia, jadi ini saya garis besar. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ini adalah tingkatan terendah tadi. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atasnya menghindari hukuman. Kemudian yang terakhir motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Posisi kontrol guru tadi ada penghukum. Penghukum ini sebaiknya tidak dilakukan ya oleh kita. Kemudian teman di sini terkadang juga bisa dilakukan jika permasalahannya tidak berat. Kalau berat juga kita tidak bisa memposisikan diri sebagai teman untuk murid kita. Kemudian pembuat merasa bersalah ini sangat tidak dianjurkan karena ini akan membuat siswa nanti down. Kemudian pemantau terkadang juga bisa dilakukan tapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah posisi guru sebagai manajer, di mana ini nanti semua yang dilakukan siswa, misalkan siswa itu bermasalah, nanti akan dikembalikan lagi ke siswa. Jadi siswa akan kembali mengingat tanggung jawabnya sendiri. Posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini sejalan dengan segitiga restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini bisa lingkupnya gede, berarti nanti keyakinan sekolah ini juga perlu kita coba. Atau keyakinan kelas. Saya sudah pernah mencoba yang keyakinan kelas. Kemudian ini segitiga restitusi yang tadi. Nah, ini saya sudah praktek menyelesaikan penggunaan segitiga restitusi saat menyelesaikan permasalahan. Saat itu Zulfa tidak mengerjakan tugas. Bu Alfi atau saya sendiri mengajar matematika tidak bisa membersamai siswa di kelas karena harus mengikuti rapat MGMP dan memberikan tugas agar kelas tidak kosong. Namun Zulfa tidak mengerjakan, ia malah tiduran di meja, akhirnya tertidur sungguhan, akhirnya Zulfa tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Alfi menemukan satu anak yang tidak mengerjakannya, yaitu Zulfa. Maka Bu Alfi memanggil Zulfa. Nah, ini percakapan penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi. Jadi di sana ada menstabilkan identitas dengan menanyakan, kamu tahu nggak mengapa dipanggil Bu Alfi ke sini? Terus Zulfa mengatakan mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Kemudian ada validasi tindakan di sini. Dengan mengatakan saya mengatakan Zulfa, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Alfi. Namun tindakan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa? Jadi ini seolah-olah kita memahami bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Menanyakan kepada siswa kenapa nggak mengumpulkan. Terus akhirnya Zulfa menjawab, saya capek dan mengantuk soalnya malamnya scroll TikTok. Nah, ini akhirnya siswa menyadari bahwa dia sendiri yang salah. Kemudian di langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Dan seterusnya, akhirnya si Zulfa ini sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Terus kemudian mungkin ada yang mau disampaikan. Ini anak kita Zulfa juga hadir di sini selaku yang membuat kesalahan. Gimana Zulfa tanggapannya setelah melaksanakan segitiga restitusi? Tanggapannya senang Bu, karena setelah melakukan kegiatan restitusi kita jadi lebih tahu di mana letak kesalahan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih disiplin tentang taat aturan yang ada.
Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Zulfa ya sudah ikut di kegiatan hari ini. Kemudian saya akan berusaha menghubungkan kaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD. Jadi filosofi KHD ini tujuan pendidikan itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, tumbuh, dan hidupnya sesuai kodrat yang ada pada murid. Nah, saya ini tanda saya sudah melaksanakan kegiatan P5, menandakan adanya keberpihakan kepada murid pada tema kewirausahaan dengan tema sesuai murid. Jadi ada yang di bidang kuliner, ada yang market rumah atau jualan aksesoris dan lain-lain. Ini kemarin ada beberapa kelompok, ini kebetulan saya mendampingi yang kuliner. Jadi ini yang berjualan. Di belakangnya di sini ada market rumah joglo kemarin. Bahkan saya juga membeli rumah yang sudah dibuat karena itu memang menghabiskan dana yang lumayan banyak. Jadi siswa akan merasa senang ketika karyanya itu ternyata laku diperjualbelikan begitu. Kemudian kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, ini budaya positif yang saya laksanakan adalah sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, menjadi coach bagi guru lain, ataupun menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi ini saat kita berbagi, saat kita di kelas, kemudian ini kemarin kegiatan supervisi, ini termasuk budaya positif ya, jadi reflektif apa yang sudah kita laksanakan pembelajaran di kelas itu disupervisi oleh kepala sekolah atau di bawahnya yang dipasrahi untuk menjadi supervisor. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi murid impian saya saat itu adalah terwujudnya murid yang mandiri, kolaboratif, dan inovatif di era digital. Anak diarahkan untuk tetap bisa bekerja secara mandiri dalam kelompok. Jadi meskipun berkelompok, dia tetap bisa bekerja mandiri, itu harapannya. Kemudian ini kegiatan-kegiatan refleksi yang pernah saya lakukan karena saya guru matematika. Di dalam buku itu ada tabel refleksi. Di sana kamu sudah menguasai materi sudah sampai mana, itu silakan dicentang pada lembar yang sudah disediakan. Itu saya minta pakai pensil itu anak-anak. Jadi tidak pakai pulpen ya. Kalau ini kan masalahnya bukunya pemerintah. Jadi nanti masih bisa dihapus ketika dikembalikan. Yang sudah saya pelajari, saya sendiri juga kadang kaget tadi. Kenapa hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak harus kita lakukan ya. Jadi memang di budaya positif yang diajarkan di sini semuanya dikembalikan ke siswa masing-masing. Jadi bukan karena hukuman dia taat, bukan karena sebuah penghargaan dia bisa melaksanakan semua kegiatan atau mengembangkan semua potensinya. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, yakni merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita akan berusaha menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah ini ya, semoga. Kemudian sebagai penghukum atau pemantau itu masih
masih di bawah ya. Jadi harusnya kita adalah memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah sesuai dengan prinsip segitiga restitusi. Saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman. Kalau yang dulu-dulu ya, hukuman atau konsekuensi. Kalau sekarang kita berprinsip pada segitiga restitusi aja. Jadi kalau ada permasalahan pada siswa, semua nanti bisa kita kembalikan ke siswa. Terus akhirnya siswa itu akan merasa sadar dengan sendirinya terhadap apa yang sudah dia lakukan itu betul atau salah. Jadi dia tidak akan mengulanginya tanpa harus adanya hukuman maupun adanya penghargaan. Nah, ini saat diskusi membentuk keyakinan kelas. Jadi di sana saya berikan beberapa pertanyaan pemantik. Akhirnya keyakinan kelasnya diantaranya ini. Meja indah tanpa coretan, kemudian masuk kelas tepat waktu adalah kegemaranku, senantiasa berseragam sesuai hari adalah diriku, bye-bye sampah, kelasku surgaku. Ini diantaranya. Terus akhirnya tercipta kelas yang kompak, sukses saat perform tari topeng ireng kemarin pada kegiatan P5 dengan dukungan dari temannya yang satu kelas. Jadi ini kemarin itu kita baru saja melaksanakan gelar karya. Anak-anak yang perform ini sangat didukung penuh oleh teman-temannya. Jadi temannya haus, digratisi es teh padahal es tehnya itu dijual. Jadi ini sangat-sangat solid ini kelasnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang tampak pada kegiatan ini adalah ya kolaboratif iya, inovatifnya ada, kreatif, mandiri, kemudian menghargai, rukun, adil, dan lain sebagainya. Masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan pada anak-anak. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Gak ada. Bu Rafika, selamat datang Bu Rafika. Ya, di sini terima kasih teman-teman. Ada Bu Winda, ada Bu Rizky, ada Bu Rafika, kemudian Bu Yeyen, Pak Radit, Pak Sumardi, Bu Sri Purwati, Bu Umi, dan Mbak Zulfa. Ini Mbak Zulfa adalah perwakilan dari anak didik saya. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar di sini. Bu Winda, Bu Rafika, Mbak Zulfa. Bu Zulfa lagi ngapain? Oh, Bu Rizky Lia. Halo Bu Rizky. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali yang sudah disampaikan Bu Alfi tentang budaya positif gitu ya. Ternyata dengan tampilan tadi saya merasa kemarin posisi kontrol saya terhadap pembelajaran itu salah. Dengan mengikuti diseminasi budaya positif oleh Bu Alfi, saya sekarang menyadari biasanya saya akan membuat rasa bersalah gitu ya dalam pembelajaran. Dengan seperti ini saya akan menerapkan atau mengimplementasikan di kelas sebagai posisi kontrol menjadi sebagai manajer gitu. Terima kasih ya Bu Alfi. Ya, terima kasih juga Bu Rizky. Bu Rizky,
memang kita itu harus terus belajar ya. Meskipun kita guru, tapi guru juga harus terus belajar. Bahkan kita adalah pembelajar sepanjang hayat katanya. Jadi memang posisi terbaik bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa itu adalah posisi manajer ya Bu ya. Padahal yang kita lakukan dulu seringnya adalah membuat merasa bersalah atau bahkan sering juga kita menghukum. Jadi kalau ada siswa yang datang telat nanti dihukum nyapu halaman gitu ya. Kemudian ada yang pakai kaos kaki putih kalau hari Jumat itu juga kena tangkap PKS ya, itu nanti juga dicatat sebagai sebuah pelanggaran. Nah, mungkin nantinya bisa kita terapkan praktek segitiga restitusi untuk keadaan-keadaan selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada semua pihak yang Bu Winda, silahkan Bu Winda. Baik Bu Alfi, tapi saya justru punya pandangan gini Bu Alfi, 5 kontrol positif tadi sebenarnya bisa kita terapkan melihat dulu objek sasaran kita. Karena kalau bagi anak usia dini, anak PAUD lah, anak kecil itu masih bisa mendisiplinkan anak dengan memberikan semacam pengetahuan bahwa adanya neraka, Allah akan marah. Itu masih bisa, tapi dalam taraf usianya. Tentu kalau menurut saya pribadi ini bisa juga memberikan rasa kecewa terhadap anak itu bagi anak yang dalam kasusnya melakukan kesalahan berulang kali, bandel, ada kan anak yang keras kepala, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diomongin baik-baik, udah diajak diskusi atau diajak melihat jauh, maka ini penting kayaknya memberikan rasa bersalah terhadap anak yang Masya Allah Subhanallah. Dan tidak ada salahnya kalau saya guru PAI, saya akan mencoba melawan 5 posisi itu, tapi tetap akan mengutamakan posisi manajer pastinya. Nah, tapi melihat mungkin taraf kapasitas anak kita, usia tentu saja dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Alfi. Ya, terima kasih Bu Winda. Ya, kalau Bu Winda guru PAI masih mungkin ya. Jadi menghukum juga masih bisa. Ya disesuaikan aja sama kasus yang terjadi ya berarti ya. Oke, terima kasih Bu Winda atas partisipasi aktifnya. Demikian diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Saya akhiri kalau memang sudah tidak ada yang mau menyampaikan sesuatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh izin live. Silahkan. Makasih.